Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel saya Punjul Tok Tok dan nama saya Hari Punjul Sastia. Dan di sini saya akan membagikan video mengenai sarana dan prasarana. Tonton sampai habis ya guys. Jangan lupa subscribe, and like and comment. Oke. Pengertian sarana dan prasarana. Yang pertama, kita membahas sarana dan yang tahu gak sarana itu apa? Menurut Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjukkan proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran mengajar seperti papan tulis, spidol, penghapus, alat tulis, buku, dan media pengajar. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana pendidikan mikir sih sampai ngendi. Banter banget yo mlaku ki. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjukkan menunjang jalannya suatu proses pendidikan atau pengajaran di suatu lembaga pendidikan seperti gedung, ruang kelas, halaman, kebun sekolah, jalan menuju sekolah, dan sebagainya. Namun, apabila prasarana tersebut digunakan secara langsung untuk kegiatan belajar mengajar, misalnya kebun sekolah digunakan untuk kegiatan belajar biologi, maka kebun sekolah menjadi sarana pendidikan. B. Jenis-jenis dan fungsi sarana prasarana pendidikan fasilitas pengajaran. Sarana dan prasarana dikompetensikan profesional yang dimiliki oleh seseorang guru pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni bagaimana membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai diharapkan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu habis tidaknya dipakai, bergerak tidak pada saat digunakan, dan ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. 1. Ditinjau dari habis tidak dipakai. Dilihat dari habis tidak dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana sorry ya guys, karena saya kan baru-baru bikin konten ya, jadi kayak gini. Oke, saya lanjut ya. Diulang dari ditinjau. 1. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidak dipakai. Ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan telah lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, kapur tulis, beberapa bahan kimia, praktek guru dan siswa, dan dan sebagainya lah. Kalian bisa pahami sendiri. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contoh, pita mesin, ketika, komputer, bola lampu, dan kertas. Sarana pendidikan telah lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contoh, bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe,
dan beberapa peralatan olahraga. 2. Bergerak tidaknya saat digunakan ditinjau dari bergerak tidak pada saat digunakan. Mungkin kata-kata ini kalian tidak paham ya. Coba di di tab sebelah kiri kan ngulang tuh. Nah, ntar kalian cermati, amati apa itu artinya. Oke guys. Oke, saya lanjutkan ya. 2. Bergerak tidaknya saat digunakan ditinjau dari berbagai tidaknya pada saat digunakan. Ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Contohnya, lemari, arsip sekolah, bangku sekolah, apalagi ya, dan sebagainya lah. Teman-teman bisa tahu sendiri. Dan yang kedua itu sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah aduh, jadi ketawakan, tidak bisa mencerna sendiri nih guys, maaf ya. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya misalnya tuh ya seperti saluran, gedung, daerah perusahaan daerah air minum, atau bisa itulah, maaf. 3. Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam. Bila ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misal buku, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik, berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu media video, media visual, dan media audio. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklarifikasikan menjadi 2 macam, yaitu 1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, keterampilan, dan ruang laboratorium. 2. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misal, ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. C. Pengelolaan sarana prasarana pendidikan. 1. Perencanaan sarana pendidikan.
Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas pendidikan, terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar, yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan yang telah ada agar tidak terjadi sarana pendidik yang mubazir, seperti pengadaan kembali sarana yang masih memadai dari segi kuantitas maupun kualitas, atau pengadaan alat-alat yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah melalui prosedur yang benar, baru bisa ditentukan jenis sarana yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidik di sekolah bersangkutan. Penentuan sarana pendidikan sekolah juga harus mempertimbangkan siapa-siapa saja yang memfasilitasi atau membiayai pengadaan sarana tersebut. Pihak sekolah bisa mengajukan permohonan pengadaan secara pendidikan kepada instansi atasan seperti kepada pemerintah melalui Disdikpora provinsi, kabupaten atau kota. Bisa juga kepala pihak komite sekolah mengajukan RAPBS, Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah, pada waktu awal tahun pelajaran atau mungkin sumbangan dari masyarakat. Apabila pengajuan pengadaan sarana pendidikan tersebut hanya sebagai yang disetujui, maka harus menentukan skala prioritas atau sarana yang paling penting dan mendesak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidik. Untuk memudahkan mengetahui sarana yang paling penting dan mendesak dalam keperluan pendidikan, maka pada daftar pengadaan sarana harus diurut dari nomor terkecil untuk sarana atau fasilitas yang paling penting atau mendesak, kemudian diikuti sarana yang lain sesuai dengan tingkat kepentingan. Akhir-akhir ini telah banyak teoritisi mendeskripsikan langkah-langkah perencanaan perlengkapan pendidik di sekolah. Antara lain adalah seorang teoritisi administrasi pendidikan, yaitu James J. Jones 1969. Jones menegaskan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidik di sekolah diawali dengan menganalisis jenis pengalaman pendidikan yang diberikan di sekolah itu. Jones mendeskripsikan langkah-langkah perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah sebagai berikut. Menganalisis sorry ya guys, ini dilanjut. 1. Melakukan survei keseluruhan unit untuk menyusun master plan untuk jangka waktu tertentu, memilih kebutuhan utama berdasarkan hasil survei, mengembangkan education spesifikation untuk setiap proyek yang terpisah-pisah dalam usaha master plan, merancang setiap proyek yang terpisah-pisah sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang diusulkan, mengembangkan dan menguatkan tawaran atau kontrak dan melaksanakan sesuai dengan gambaran kerja dan diusulkan, melengkapi perlengkapan gedung dan meletakkan sehingga siap untuk digunakan. Mungkin sekian dari saya, Hari Punyul Hastia. Itu pengertian sarana prasarana yang saya ketahui.
Dan mohon maaf bila ada perkataan yang tidak jelas atau perkataan yang tidak enak didengar di telinga kalian. Mohon maaf ya sebesar-besarnya, dan jangan lupa di komen, subscribe, and like. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Bye bye.